Giring-giring perak. Episode 16. Hei Nuri, kau suka ikat limbat? Sambil berseru dia mengangkat tangannya. Nuri dengan kagum melihat 2 ekor ikat limbat sebesar betis menggelepar lemah di tangan anak muda itu. Dia hanya mengangguk sambil tersenyum. Si giring-giring perak merasa senang melihat senyum itu. Dia ingin si gadis melupakan abangnya yang mati terbunuh. Dia mengantarkan ikan itu. Bisa membersihkannya. Gadis itu tercenung. Dengan apa harus dia bersihkan? Tak ada pisau atau parang. Lalu dia menggeleng lemah. Matanya menatap pada anak muda itu. Si giring-giring perak tersenyum. Jangan cemas. Kita bisa membuat pisau. Mari. Nuri mengikuti langkah anak muda itu ke sebuah batu di pinggir sungai yang jernih tersebut. Anak muda itu memungut sebuah batu sebesar kelapa kecil. Kemudian memukulkannya beberapa kali dengan batu yang lebih kecil. Tak berapa lama kemudian di tangannya terpegang sebuah batu pipih mirip pisau, memang tak begitu tajam. Tapi ketika bahagian yang tipis itu diasah beberapa kali oleh si giring-giring perak, ternyata hasilnya lumayan. Nah, coba bersihkan perut ikan itu dengan pisau ini. Katanya menyerahkan pisau batu itu ke tangan Nuri. Nuri menerima pisau itu. Membelah perut ikan. Meski tak begitu baik, tapi perut ikan itu bisa dibersihkan. Dia tersenyum dan ketika matanya menatap pada si giring-giring perak, dia lihat anak muda itu tengah memperhatikannya pula. Mereka bertatapan. Ayo, bersihkan ikan itu segera. Kau juga lapar bukan? Nuri jadi malu. Benar-benar jadi malu. Bayangkan, tangannya jadi terhenti bekerja tatkala mereka bertatapan tadi. Kini mendengar ucapan anak muda itu wajahnya segera jadi merah lagi. Merah seperti tomat masak, si giring-giring perak senang melihat wajahnya yang semok yang merah seperti tomat itu. Dia segera ingat pada ladang-ladang tomat yang pernah dia lalui. Seperti buah tomat yang segar dan masak, itulah wajah gadis itu kini. Akhirnya ikan itu selesai dibersihkan. Kemudian dengan sebilah ranting kayu hidup, ikan itu ditusuk. Lalu dibakar di atas bara api yang menyala. Menanti ikan bakar itu masak, si giring-giring perak melangkah lagi ke sebuah batu yang terlindung dari panas cahaya matahari. Nuri tak menoleh ke arah mana dia pergi. Tapi telinganya menangkap bunyi giring-giring di kaki anak muda itu. Bunyi dering yang perlahan. Menimbulkan rasa hiba di relung hatinya. Burung-burung kembali pada berkicau setelah terdiam tatkala mula-mula mereka datang tadi. Bunyi burung di rimba yang sunyi, alangkah lainnya terasa. Perlahan dia mendengar suara bansi ditiup. Lambat-lambat dia memutar kepala. 10 depa di sana. Di atas sebuah batu pipih yang teduh, anak muda yang telah menolong nyawanya tadi kelihatan meniup bansi sambil menunduk. Tiba-tiba gadis ini merasakan hatinya gundah. Dia tak tahu bahwa tidak hanya dia yang tertegun. Bahkan burung-burung yang tadi berkicau pun pada berhenti bersuara mendengar bunyi bansi yang baru pertama kali mereka dengar itu. Suara bansi giring-giring mengalun sedih. Dia tidak mengenal sebuah lagu pun. Bunyi bansinya adalah nyanyian hatinya yang selalu sepi dan merindukan ibu, ayah dan siapa saja yang mungkin mengenalnya. Lagu rindunya adalah lagu rindu semua orang. Bahkan lagu rindu burung-burung dan riak danau. Bila sudah meniup bansi begitu, dia tak mampu menahan air matanya untuk tak mengalir turun. Nuri sendiri, entah mengapa, air matanya ikut meleleh. Dia merasa kerinduan anak muda itu adalah kerinduannya. Kesunyian anak muda itu kesunyiannya pula. Aneh,
Padahal belum sampai beberapa saat mereka berkenalan. Tanpa dia sadar suara Bansi itu sudah lama berhenti. Burung-burung kembali berbunyi. Melompat dari dahan ke dahan. Hei, belum juga masak ikan bakarmu Nuri. Tiba-tiba gadis itu dikejutkan oleh suara si giring-giring perak. Dia menoleh, dan melihat anak muda itu tegak di sisinya. Cepat-cepat dia menghapus air mata. Kemudian mengambil ikan bakar itu. Memberikannya seekor kepada anak muda itu. Si giring-giring perak segera saja melahap ikan bakar yang berminyak dan harum tersebut. Enak. Ayo makanlah. Kita akan berangkat. Nuri memakan ikan bakar itu. Memang enak. Dalam waktu tak begitu lama, mereka melahap ikan bakar tersebut sampai ludes. Nah, kini kita berangkat. Kemana kau harus kuantar? Saya pulang ke rumah. Iya. Tentu akan saya antarkan Nuri sampai ke rumah. Tapi di mana rumahmu? Di Kampung Pisang. Kampung Pisang. Iya. Kampung Pisang di Bukit Kepanasan. Iya. Kenapa? Keberatan mengantarkan ke sana? Oh tidak. Tidak. Tapi kita harus kembali lagi ke arah Pasar Banto, bukan? Iya. Kalau udah keberatan, antarkan saya sampai keluar dari hutan ini. Saya bisa kembali sendiri. Jangan tersinggung, Upik. Saya akan mengantarkanmu sampai ke rumah. Yang saya pikirkan adalah tentang kampungmu itu. Nah, lekaslah naik. Nuri tiba-tiba merasa malu harus naik kuda itu lagi. Bagaimana dia harus duduk di kuda itu sementara anak muda itu akan duduk pula di belakangnya. Mukanya jadi bersemu merah. Hei, bukankah kita akan pulang? Iya. Tapi, si giring-giring perak tiba-tiba juga dapat merasa apa yang terpikir oleh Nuri. Dia juga jadi tak sedap hati. Tapi dia tak kehilangan akal. Dia segera duluan melompat ke punggung kuda itu, lalu bicara. Nah, kau dapat duduk di belakangku. Asal kuat-kuat saja berpegang. Nuri sangat berterima kasih akan jalan keluar ini. Meskipun dia terpaksa juga harus memeluk anak muda itu dari belakang, tapi dia merasa tak begitu malu, daripada duduk di depan dan dipeluk. Dia lalu memegang tangan anak muda yang terulur itu. Kemudian duduk di punggung kuda. Di belakang si giring-giring perak. Siap. Iya. Dan kuda dijalankan perlahan oleh anak muda itu. Tapi ketika kuda itu mendaki sebuah tebing dan harus berlari agak kencang agar tak melorot ke bawah, Nuri terpekik. Pegangannya pada si giring-giring perak hampir lepas dan tubuhnya hampir terguling ke awah. Untung saja anak muda itu cepat menyambar tangannya. Meski gadis itu telah terpelosok sedikit, namun tak sampai jatuh. Saya duduk di depan sajalah. Katanya dengan wajah pucat. Di depan. Iya. Tunggulah di atas pendakian sana. Kini pegang saja kuat-kuat. Tidak. Saya pindah saja ke depan. Tidak mungkin sekarang. Kuda ini melorot ke bawah kalau dihentikan di tengah tebing ini. Pegang saja kuat-kuat, akan saya bantu agar engkau tak jatuh. Nuri tak bicara lagi. Meski dia tetap takut, tapi dia memeluk tubuh anak muda itu erat-erat dari belakang. Ketakutan akan jatuh menghilangkan rasa malunya. Tak lama kemudian kuda itu sampai di puncak tebing. Si giring-giring perak menghentikan kudanya. Nah, turunlah agar saya juga dapat turun. Agar engkau bisa pindah ke depan. Tapi Nuri berubah pula pendiriannya. Dia lihat jalan telah datar. Nah, bukankah tak ada lagi kemungkinan untuk jatuh? Karenanya dia lalu berkata, saya tak jadi pindah ke depan.
Biar saja di sini. Jalan sudah datar bukan? Ya. Jalan sudah datar. Nah kalau begitu pegang kuat-kuat. Kemudian dia mulai menjalankan kuda itu. Mula-mula perlahan. Tapi karena hari sudah sore, dia mempercepat lari kudanya. Nuri mula-mula merasa aman di belakang. Tapi karena kuda berlari kencang, dan dia berada di belakang dia jadi terguncang-guncang kuat. Perutnya terasa sakit terguncang-guncang begitu. Tapi dia malu untuk mengatakan mau pindah lagi. Dia tahan saja ketakutan dan sakit perutnya. Namun si giring-giring perak dapat menangkap suara keluhannya yang tertahan. Anak muda itu menghentikan kudanya. Kenapa Nuri? Tidak. Tidak apa-apa. Teruslah. Si giring-giring perak tersenyum. Dia jadi hibah pada gadis ini. Perlahan dia pegang tangan Nuri, kemudian menurunkannya. Gadis itu tak menolak. Wajahnya sudah pucat karena menahan sakit perut disebabkan goncangan lari kuda. Anak muda itu kemudian menaikkannya ke depan. Nuri tak menolak. Kini dia berada dalam pelukan si giring-giring perak. Dia tak usah lagi mengeluarkan tenaga untuk memegang agar tak jatuh. Kau bisa tidur, kata anak muda itu ketika dia mulai menjalankan kudanya perlahan. Nuri yang duduk menyamping, memejamkan mata. Dia memang lelah dan mengantuk. Ketika kuda itu berlari kencang, dan angin bersuitan membelai tubuh mereka, dia tak dapat menahan kantuknya. Dia menyandarkan kepala ke bahu anak muda tersebut. Kemudian tertidur. Si giring-giring perak tersenyum melihat gadis itu tidur. Tangan kanan memegang tali kekang kuda. Tangan kirinya memeluk tubuh Nuri agar tak jatuh. Kampung Pisang di mana gadis itu tinggal adalah sebuah kampung yang terletak di sebuah bukit di barat Fort de Kock. Antara benteng Tuan Kok dengan bukit itu dipisahkan oleh sebuah ngarai yang lebar dan amat dalam. Yaitu Ngarai Sianok. Hari sudah sore ketika kuda yang mereka tunggangi memasuki kampung itu dari arah matahari terbenam. Orang-orang kampung kelihatan sepi. Sepi, kata si giring-giring perak perlahan. Nuri yang masih duduk di depannya menatap heran. Tak biasanya kampung ini sepi. Terus saja ke ujung kampung, katanya perlahan. Ketika mereka hampir sampai ke ujung kampung, mereka melihat orang berkerumun di sana. Orang-orang kampung itu pada menoleh, lalu mendekati mereka. Mereka dikejutkan oleh bunyi giring-giring yang berdering perlahan. Rumah yang ramai itu adalah rumah kami, kata Nuri perlahan, memandang ke arah kerumunan orang kampung itu. Si giring-giring perak melihat ke arah rumah itu. Dia telah menjalani hampir seluruh kampung itu tadinya. Rumah gadis ini ternyata rumah yang paling besar dan paling indah di seluruh kampung. Nampaknya dia seorang kaya, atau seorang bangsawan. Tapi bangsawan mana yang bertempat tinggal di Kampung Pisang ini? Itu Putih Nuri Pualam Biru. Salah seorang berseru. Yang lain pada berkerumun. Salah seorang kelihatan berlari ke rumah besar tersebut. Putih Nuri Pualam Biru. Si giring-giring perak bergumam perlahan. Nuri menoleh padanya. Putih telah sampai ke rumah, katanya perlahan. Nuri merasa ada nada lain dalam ucapan anak muda yang telah menolongnya itu. Semacam nada rendah diri. Kuda mereka tetap melangkah, kini menyeruak di antara kerumunan orang kampung yang berbisik-bisik sesamanya. Bayangkan, seorang gadis, putih pula, kini berkuda dalam pelukan seorang anak muda di atas kuda. Kuda itu berwarna hitam legam. Dan yang menarik adalah anak muda yang memeluk Putih itu. Seorang anak muda yang berpakaian serba putih, berikat kepala putih.
Kelihatannya seperti seorang sastrawan. Bertubuh semampai. Beberapa orang yang tadi ada di pasar Banto segera mengenalinya. Bahwa anak muda inilah yang telah melanyau keempat serdadu Belanda itu. Si giring-giring perakkah dia? Bisik orang-orang di pinggir jalan. Siapa lagi yang berpakaian serba putih dan tangguh selain dari pemilik nama itu? Yang lain menyela sambil berjalan mengikuti kuda tersebut. Dan akhirnya kuda itu sampai di depan rumah adat besar beratap ijuk itu. Di depan rumah, beberapa penghulu kelihatan berdiri. Nuri turun dari kuda itu perlahan dengan berpegangan pada tangan si giring-giring perak. Semua pada diam menatapnya. Anak muda itu mengedarkan pandangannya keliling. "Assalamualaikum," katanya perlahan. "Waalaikumsalam." Hampir serentak tapi berlahan pula, semua yang hadir di sana menyahuti. Si giring-giring perak masih tetap di atas kuda hitam itu. Menatap orang-orang yang berdiri memandang ke arahnya. Ada ketegangan kelihatan mencekam mereka. Tiba-tiba mereka menoleh ke arah belukar di belakang rumah gadang itu. Dari balik-balik semak, muncul dua orang lelaki berpakaian serba hitam. Nampaknya baru dari perjalanan yang jauh. Seorang penghulu maju ke depan. "Bagaimana?" tanyanya pada kedua lelaki yang datang itu. Yang lain mendengarkan dengan diam. Mereka memang mengadakan pembersihan. Tapi arahnya tidak kemari. Tak ada tanda-tanda bahwa mereka mengetahui kita di sini. Syukurlah. Tapi apakah pengawasan di puncak ngarai tetap dilakukan? Semua tetap seperti itu. Tak berubah. Baik. Kembali saja ke sana. Kami menanti setiap perkembangan baru di sini. Lagi pula Putih Pualam telah kembali. Alhamdulillah. Kami pergi dulu, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamatlah. Kedua lelaki tadi kembali bergegas ke belukar dari mana mereka datang tadi. Kemudian lenyap di sana. Penghulu tadi kemudian berbalik, menghadap pada si giring-giring perak yang masih duduk di atas kudanya. Wajahnya kali ini kelihatan cerah. Tidak setegang tadi. Demikianlah pula seluruh penduduk. "Selamat datang di kampung kami anak muda. Kalau saya tak salah tafsir, Sultan adalah anak muda perkasa bernama si giring-giring perak." Si giring-giring perak menatap lagi keliling. Penduduk negeri ini nampaknya dalam keadaan cemas. "Saya hanya anak yang tak tahu siapa ayah bunda saya. Maafkan kekakuan kami tadi. Kami khawatir akan pembalasan Belanda. Sultan telah menolong puteri kami di balai tadi. Terima kasih. Silahkan naik ke rumah." Dia menoleh ke rumah gadang itu. Gadis yang dia tolong tadi tak kelihatan lagi. Tapi jelas, di atas rumah ada beberapa perempuan dan lelaki. Semua menatap ke bawah, ke arahnya. "Naiklah. Semua penduduk di sini adalah sahabat Sultan." Anak muda itu turun dari kuda hitam yang dia rampas dari serdadu kompeni pagi tadi. Suara giring-giring perak berdering saat kakinya mencecah tanah. Suara deringnya yang sayu melantun ketika dia melangkah. Semua orang memandangnya dengan kagum bercampur hibah. Cerita tentang dirinya, tentang seorang anak muda yang mencari ayah dan bundanya, yang selalu memakai giring-giring kemanapun dia pergi, telah duluan tersebar. Dia membasuh kaki di anak tangga. Kemudian dengan mengucap salam, dia mengiringkan lelaki tua tadi naik ke rumah. Di atas rumah dia disalami oleh lelaki tadi. "Saya Datuk Nan Hitam. Mamak Putih Nuri Pualam Biru yang Sultan selamatkan tadi. Saya atas nama keluarga kami, mengucapkan terima kasih. Hanya Tuhan jua yang akan membalas budi Sultan."
Dia tak menjawab. Perhatiannya tertarik pada sesosok jenazah yang terbaring di tengah ruangan. Dia menatap mayat yang ditutup kain itu. Dia adalah Sultan Fadil Alamsah, kakak Putih Nuri yang mati di balai tadi. Kami berhasil melarikan mayatnya ketika Belanda tengah memburu Sultan waktu melarikan diri dengan Putih tadi. Ucapan datuk ini terhenti tatkala di pintu ruang tengah muncul seorang lelaki. Datuk itu bergegas berdiri. Demikian pula semua orang di sana. Lelaki itu sudah tua. Rambutnya sudah memutih. Tapi dia kelihatan agung. Pakaiannya terbuat dari beludru hitam mengkilat dengan sulaman benang emas. Semua orang yang ada dalam ruangan itu kelihatan amat menghormati lelaki ini. Begitu muncul, lelaki tua itu menatap lurus-lurus pada si giring-giring perak. "Selamat datang di rumah kami, anak muda. Terima kasih atas bantuanmu pada anak gadis saya. Juga pada teman-teman kami yang dibunuh Belanda." Si giring-giring perak tidak menyahut. Dia hanya menatap diam. Ada yang aneh dalam sikap orang-orang di rumah ini terasa di hatinya. Mereka kelihatan adalah kaum bangsawan. Kenapa harus berada di kampung pisang ini? Tapi dia tak sempat bertanya, karena saat itu orang-orang mengadakan upacara penguburan Sultan Fadil Alamsah, kakak Putih Nuri. Selesai penguburan, nasi telah terhidang di rumah. Mereka makan bersama. Tapi si giring-giring perak tak melihat Putih Nuri. "Kulihat engkau merasa heran dengan kehadiran kami di kampung ini," Datuk Nan Hitam berkata perlahan setelah mereka selesai makan. Anak muda itu terkejut akan ketajaman firasat datuk ini. "Kami memang bukan penduduk asli kampung ini," ujar datuk itu. "Kami dari Limo kaum. 20 tahun yang lalu negeri itu terlibat dalam pertikaian antara suku. Pertikaian itu berubah menjadi perang berkuah darah. Peperangan tidak hanya terbatas pada suku yang bertikai saja. Tapi siapa saja yang ada di negeri itu, harus ikut angkat senjata. Sebab mereka harus mempertahankan harta dan nyawa mereka. Kami termasuk orang yang dikalahkan. Kami melarikan diri dari pertempuran yang tak beradab itu. Sejak itulah kami menetap di sini. Kami memilih tempat ini karena merasa aman. Ketika kami pindah kemari, negeri ini masih merupakan hutan belukar dan sedikit ladang. Kami datang 4 keluarga. Kamilah membuka negeri ini menjadi kampung. Kini sudah ramai. Penduduk yang semula di dasar ngarai sana, dan juga yang berada di kaki bukit ini, pada pindah kemari. Di sini tanahnya memang bagus untuk perkampungan. Itulah sebabnya, kenapa di kampung ini ada penduduk yang bertalian darah dengan Pagaruyung." Si giring-giring perak mengangguk-angguk kecil. Malam itu dia terpaksa tidur di rumah gadang tersebut. Tapi sampai larut malam, Putih Nuri tetap tak muncul. Lelaki tua yang gagah itu pun tak kelihatan. Nampaknya kedua anak beranak tersebut memisahkan diri dalam bilik mereka. Tapi persis tengah malam, bangsawan itu muncul dalam pakaian kebesarannya. Di sampingnya tegak Putih Nuri. Gadis itu juga dalam pakaian bangsawannya. Dia memakai baju kurung dari beludru berwarna kuning emas dengan bunga hitam. Dia muncul dengan menundukkan kepala. Sekali ketika dia akan duduk di ujung ruangan, matanya melirik pada anak muda itu. Si giring-giring perak menjadi heran akan sikap keluarga ini. Para penghulu nampaknya juga hadir menjelang tengah malam tersebut. Mereka mengambil tempat di sepanjang ruangan tengah. Si giring-giring perak dan Datuk Nan Hitam masih duduk di tempat mereka tadi. Nampaknya seperti ada rapat yang penting, pikirnya melihat kesibukan itu.
Dia sudah berniat untuk mengundurkan diri dari ruangan tersebut ketika ayah Putih Nilam, bangsawan Limo kaum yang bernama Rajo Tuo itu bicara. Sultan, sekali lagi kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas bantuan Sultan terhadap anak gadis kami Putih Nuri. Si giring-giring perak jadi segan mendengar ucapan terima kasih itu masih diulangi. Namun sebelum dia menjawab, orang tua anggun itu bicara lagi. Anak muda, kami telah mendengar siapa engkau. Sudah sejak engkau menyelamatkan pengungsi-pengungsi dari Pariaman itu di Bukit Tambun Tulang. Kami sudah dihubungi oleh pengikut-pengikut Datuk Sipasan yang berniat menyerang Belanda 2 purnama lagi di Pariaman. Kami telah menjanjikan bahwa kami akan ikut serta. Dari Luhak Agam ini ada 30 lelaki yang akan ikut jihad fisabilillah melawan Belanda di Pariaman itu nantinya. Mungkin itu tak banyak, tapi kalau Datuk itu bisa menghimpun tenaga dari luhak-luhak yang lain rasanya akan cukup kuat. Kini, ada soal rumit yang ingin kami sampaikan padamu. Orang tua itu memandang pada anak gadisnya. Putih Nuri menunduk. Soal engkau dan puteriku, Putih Nuri Pualam Biru. Si giring-giring perak jadi tertegun. Soal dia dengan Putih Nuri. Apa pula soal yang telah tumbuh? Seingatnya tak satu pun. Jangan cemas, engkau tak membuat kesalahan apapun dengan anak gadisku. Engkau hanya berniat menyelamatkannya dari tangan Belanda. Tetapi untuk kau ketahui, adalah terlarang bagi seorang gadis berpegangan dengan lelaki lain. Jangan membantah dulu. Saya sudah katakan tadi, bahwa itu bukan salahmu. Engkau semata-mata hanya ingin menyelamatkan anak gadisku. Bahkan semula dia duduk di belakang. Tapi karena dia takut jatuh, dialah yang meminta pindah ke depan. Itu pun tidak salah. Tapi, kalian telah masuk ke kampung ini masih dalam keadaan engkau memeluk Nuri, sementara seluruh penduduk memperhatikan kalian. Itu juga tak salah. Namun menurut adat turun-temurun, tak boleh tidak, Nuri haruslah menikah dengan lelaki yang telah memeluknya. Suasana jadi hening. Si giring-giring perak sendiri jadi tak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia melirik pada Putih Nuri. Tapi gadis itu menunduk. Nah, kami tak ingin Putih Nuri menjadi gadis yang mendapat aib. Kami tak mungkin menanyakan pendapatmu. Keadaan sudah banyak berubah. Anak-anak muda tak dapat lagi untuk dipaksa. Namun dari pihak Nuri, dia rela menjadi pesuruhmu, kalau engkau tak mau menjadikan dia seorang istri. Orang tua itu kemudian menyodorkan di tikar ke hadapan si giring-giring perak sebuah cerana emas. Di atasnya terletak sebuah keris dan sebuah cincin. Keris itu juga keris emas, panjangnya 2 jengkal. Ini adalah pusaka turunan kami, yang akan diterima oleh suami puteri kami. Ingatlah, bukan karena kesaktianmu, tapi karena adat menghendaki, maka saat ini kami serahkan anak kami padamu. Jika engkau mau menikahinya, saat ini juga Kadi siap untuk dipanggil. Tapi, jika boleh kami meminta, berikan waktu sepekan. Kami akan berhelat besar. Sebab, dialah anak perempuan kami satu-satunya. Namun jika engkau tak suka, engkau boleh membawanya sebagai pesuruh. Jika itu pun tak engkau sukai, engkau boleh meninggalkannya di sini. Jika kelak engkau sudah mengambil keputusan, akan menceraikannya sebelum engkau nikahi, atau akan menikahinya, maka kembalilah kemari. Kami tahu, banyak tugasmu yang belum engkau selesaikan. Atau barangkali, ada gadis lain di hatimu. Terimalah keris dan cincin ini. Pertanda penyerahan anak gadis kami. Di akhir ucapannya ini, bangsawan itu suaranya terdengar jadi serak.
Putih Nuri sendiri terdengar menangis terisak. Si giring-giring perak jadi terkejut dan pucat. Benar-benar tak dia duga hal semacam ini akan terjadi. Tak pernah terpikirkan sedikit pun di hatinya. Benar-benar tak pernah rumah itu jadi sepi. Yang terdengar hanya isak Putih Nuri. Maafkan saya, tuanku. Kiranya saya telah berlaku lancang terhadap Putih. Jangan minta maaf. Engkau tak bersalah. Percayalah, kami malah bersyukur engkau menyelamatkan anak kami. Bahkan kami berdoa pada Tuhan, semoga anak kami berkenan di hatimu, untuk dijadikan teman hidup. Saya tak berani menerima penghormatan yang begini besar. Tak ada yang memaksamu anak muda. Tak seorang pun. Kami hanya menjalankan apa yang bisa dijalankan menurut adat kami. Jika yang berbuat itu adalah anak kemenakan kami, maka kami bisa memaksanya. Atau menjatuhkan hukuman bila dia bersalah. Tapi engkau bukan anak kemenakan kami. Bak orang terpegang di keris, engkau terpegang di hulunya, kami di matanya. Maafkan saya, tuanku. Saya. Dia terhenti, karena Putih Nuri tiba-tiba bangkit dan berlari ke biliknya. Anak muda ini benar-benar dibuat tak bisa berkutik. Apa jawab yang harus dia berikan? Ini bukan soal suka atau tak suka. Tapi soalnya dia belum siap untuk menikah. Dan kalaupun harus menikah, bukankah masih ada cara lain yang bisa ditempuh? Dia teringat pada Siti Nilam, gadis yatim piatu yang kini tinggal bersama Datuk Sipasan di Balingka. Kalau dia menikah, apa akan kata Siti Nilam? Tapi kalau kini dia menolak, apa kata Putih Nuri? Ya, lebih baik dia bertanya pada Putih Nuri. Nampaknya ini semacam paksaan. Gadis itu pasti tak hendak menikah dengannya. Ia seperti dipaksa oleh orang tuanya. Dan orang tuanya sendiri, nampaknya hanya terpaksa oleh adat. Aneh, dia baru kali ini mendengar adat yang model begini. Maafkan saya tuanku. Kalau diperkenankan saya ingin bertemu dan bicara dengan Putih. Silahkan. Secara agama dia memang belum istri Sultan. Tapi secara adat, dia sudah seperintah Sultan. Saya rasa, besok saya akan bicara dengannya. Saya rasa begitu juga baik. Kini mohon diterima keris dan cincin ini. Dia jadi tertegun lagi. Kalau dia terima pemberian itu, bukankah itu suatu pertanda bahwa dia menerima ikatan jodoh tersebut? Bagaimana dia bisa menerima ikatan jodoh itu, kalau dia tak tahu sikap Putih Nuri? Kalaupun dia bisa menerima, tetapi gadis itu menerimanya hanya karena takut aib disebabkan mereka telah melanggar adat, maka penerimaan demikian bukankah hanya suatu paksaan? Rajo Tuo, ayah Putih Nuri nampaknya bisa membaca apa yang sedang dia pikirkan. Kembali orang tua berwajah anggun ini bicara. Tak usah cemas anak muda. Telah kami katakan, engkau tak terikat untuk menepati permintaan kami. Meskipun keris dan cincin ini telah engkau terima. Bila engkau tidak berkenan, engkau bisa meninggalkan saja benda-benda ini di mana saja. Atau mengembalikannya pada kami. Tapi bila engkau menyukai keris dan cincin ini, meski tidak menyukai anak kami, engkau bisa membawanya. Dan kami akan tetap merasa bangga, engkau bersedia menerima pemberian kami. Si giring-giring perak menjadi malu. Betapa dia akan bisa menerima cincin dan keris dari emas murni itu kalau dia tak akan menerima Putih Nuri sebagai calon istrinya.